setelah mempelajari laporan pelaksanaan budget untuk budgetnya bahan mentah atau bahan baku, sekarang kita masuk ke laporan pelaksanaan budget untuk budget tenaga kerja langsung. Nah, sebenarnya untuk tenaga kerja langsung ini mirip ya dengan bahan baku. Jadi kita melihat ada perbedaan kuantitas, ada melihat perbedaan efisiensi, dan nanti melihat perbedaan harga. Jadi kalau harganya di sini berarti ini ya, charge untuk tenaga kerja kita per jam atau tarif upahnya per jam. Kemudian untuk perbedaan kuantitasnya kita melihat ada nggak perbedaan jumlah jam tenaga kerja langsung yang seharusnya dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibudgetkan. Kemudian kalau perbedaan efisiensi juga melihat seperti itu, apakah terjadi efisiensi pemakaian tenaga kerja langsung dibandingkan dengan jumlah pemakaian tenaga kerja langsung yang seharusnya. Jadi ini mirip-mirip aja, cuman bedanya satu pemakaian bahan baku, satu pemakaian tenaga kerja langsung yang biasanya itu diukur melalui jam tenaga kerja langsungnya. Nah, yang pertama perbedaan kuantitas, perbedaan yang disebabkan karena perbedaan jumlah jam kerja langsung yang seharusnya digunakan dengan yang dianggarkan. Jadi di sini sih sebenarnya lebih ke arah ada perbedaan. Kalau ada perbedaan itu karena normal aja gitu, karena memang ada kenaikan produksi yang menyebabkan jam tenaga kerja langsungnya juga harus meningkat gitu ya. Jadi di sini perbedaan kuantitas sama dengan URS, unit realisasi standar, atau jam kerja langsung realisasi itu sesuai dengan standar pemakaian jam kerja, sesuai dengan SUR-nya, sesuai dengan standar usage rate-nya, dikurangi dengan kuantitas yang dibudgetkan dikalikan dengan tarif yang dibudgetkan. Jadi karena kita melihat lebih ke arah perbedaan kuantitas di sini, berarti kita mengalihkannya dengan tarif budget. Kemudian untuk perbedaan efisiensi, berarti kita melihat nih perbedaannya itu yang disebabkan karena perbedaan antara jam kerja langsung yang seharusnya dengan jumlah jam tenaga kerja langsung realisasi. Nah, bila realisasi lebih rendah berarti efisiensi, kalau lebih tinggi berarti inefisiensi. Nah, di sini perbedaan efisiensi sama dengan kuantitas realisasi, berapa total jam kerja langsung yang terrealisasi dikurangi dengan berapa total jam kerja langsung yang seharusnya digunakan, bukan yang dibudgetkan, tapi yang seharusnya digunakan, dikalikan dengan tarif yang dibudgetkan. Nah, karena kita fokusnya ke ini, selisih kuantitas yang jam tenaga kerja langsungnya antara yang realisasi dengan yang seharusnya, makanya di sini tetap dikalikan dengan tarif budgetnya. Kemudian yang terakhir itu ada perbedaan tarif. Nah, di sini berarti perbedaan yang disebabkan karena ada perbedaan tarif realisasi dengan anggaran. Nah, ini kita fokus di perbedaan tarif realisasi dengan tarif yang kita budgetkan, nah dikalikan dengan kuantitas realisasi, karena yang uang yang kita keluarkan itu kan benar-benar sesuai dengan apa yang terrealisasi di sini ya. Nah, ini contohnya, kita masuk ke Excel. Ini untuk anggaran tenaga kerja langsung di sini ya. Oke, di sini untuk produk A. Nah, produk A itu unit produksinya masih sama ya, seperti yang tadi ya, untuk yang bahan mentah sama di sini. Nah, untuk membuat 40.000 A itu butuh 60.000 jam kerja langsung. Nah, berarti SUR-nya berapa nih di sini? SUR-nya adalah 60.000 dibagi dengan 40.000. Nah, ini kita liatin ya komanya. Nah, kalau untuk B, SUR-nya berapa? Standar usage rate-nya berarti ini adalah 9.000 dibagi 9.000 di sini. Berarti untuk membuat 9.000 B butuh 9.000 jam kerja langsung B. Berarti butuh SUR-nya itu adalah 1 jam tenaga kerja langsung dibutuhkan untuk setiap unit produksi B di sini ya. Nah, lalu kalau kalian membuat SUR ini itu harus ke arah budget, kepada budget ya, karena kan standar usage rate itu adalah standar yang standar penggunaan yang dibudgetkan gitu, bukan yang direalisasikan.
Kemudian sekarang kita cek ya, sebelum masuk ke masing-masing di sini kita lihat nih. Untuk produk A itu total pemakaian tenaga kerja langsungnya dalam rupiah itu ada 60 juta rupiah. Sementara yang terrealisasi 61.600.000. Berarti ada selisih berapa? Ada selisih 1.600.000. Nah ini 1.600.000 perbedaan totalnya. Sementara yang B itu ada 9 juta yang dibudgetkan, sementara pemakaiannya itu ada 10.230.000. Nah, berarti ada selisih berapa? Ada selisih 1.230.000 rupiah. Nah, sebelumnya dari mana dapat 60 juta nih? 60 juta berarti dapat dari berapa jam kerja langsung dikali dengan tarif upahnya. Ini juga ya. Ini berarti 66.000 kali 1.100, yaitu 61.600.000. Ini 9.000 kali 1.000, 9.300.000 kali 1 juta, kali 1.100 ini. Nah, karena di sini konteksnya adalah biaya, berarti di sini ada kenaikan biaya 1.600.000. Berarti ini adalah unfavorable, ini juga unfavorable. Nah, kalau di sini kan kelihatannya si produk A ini pemakaiannya itu lebih boros dibandingkan pemakaian jam kerja langsung untuk B. Nah, di sini. Nah, nggak bisa langsung kita simpulkan seperti itu. Kita harus lihat satu per satu perbedaannya itu. Kalau di sini kita misleading, nanti kita lihat A itu lebih boros dibandingkan B. Nah, kita lihat satu per satu. Sekarang perbedaan kuantitas. Perbedaan kuantitas di sini berarti berapa sih bedanya antara jam kerja yang seharusnya digunakan dikurangi dengan jam kerja yang dianggarkan, lalu dikalikan dengan tarif yang dibudgetkan. Nah, di sini 60.000 kurang 60.000 kali 1.000 berarti 0 ya di sini ya. Nah, karena dia masih sesuai dengan budget berarti ini favorable. Nah, kemudian yang untuk B, yang B ini kita lihat ya. Yang dianggarkan itu pemakaian jam kerjanya ada 9.000. Nah, ternyata yang seharusnya digunakan karena terjadi peningkatan produksi 9.300, berarti jumlah jam kerja yang digunakan harusnya adalah 9.300. Nah, berarti ada selisih ya, 9.300 dikurangi 9.000 dikalikan dengan 1.000. Berarti terjadi kenaikan 300.000 biaya pemakaian jam kerja langsungnya. Nah, ini adalah unfavorable sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya walaupun ini kita tuliskan unfavorable, nah ini adalah peningkatan biaya yang wajar karena memang terjadi peningkatan produksi, ya mau nggak mau jam kerja tenaga langsungnya juga akan meningkat di sini. Jadi kalau kita mau evaluasi, nah kita evaluasi kenapa di sini terjadi kenaikan produksi. Apakah memang ada kenaikan penjualan atau karena hal lainnya? Bukan yang kita selidiki di sini bukan kenapa pemakaian jam kerja langsung di B ini yang boros, karena di sini ada pemakaian yang wajarnya di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Di sini kita lihat ya, untuk perbedaan efisiensi itu sama dengan kuantitas realisasi nih 56.000 dikurangi dengan berapa yang seharusnya digunakan 60.000 dikalikan dengan tarif budgetnya. Nah, ternyata terjadi efisiensi 4 juta rupiah di sini. Jadi terjadi efisiensi pemakaian jam kerja langsungnya lebih hemat di sini sebesar 4 juta rupiah. Sementara untuk B dia realisasinya 9.300, sementara seharusnya dia memang pakai 9.300, berarti tidak terjadi perbedaan dengan budget. Nah, ini karena tidak terjadi perbedaan masih kita kategorikan favorable lah ya. Kemudian untuk perbedaan harga. Nah, di sini untuk perbedaan harga berarti ini adalah di sini harga realisasi dikurangi dengan
harga budget dikalikan dengan kuantitas realisasi. Kuantitas realisasinya adalah 56.000, yaitu 5.600.000. Kemudian untuk yang B, dia terjadi peningkatan juga, kan tarifnya sama ya untuk membuat A atau B di sini. Kalau ini naik, ini juga naik. Nah, berarti terjadi selisih 1.100 dikurangi 1.000 dikalikan dengan kuantitas realisasi 9.300, yaitu 930.000. Nah, di sini kan terlihat ya, di sini terjadi peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan si B ini. Nah, tapi kita lihat di sini kan dia itu kenaikan harga yang mungkin disebabkan oleh keadaan eksternal. Mungkin terjadi ada kenaikan UMR mungkin ya. Jadi kita juga harus mengadjust tarif upah per jamnya, juga harus kita naikkan di sini. Nah, jadi di sini walaupun terlihat ada kenaikan, nah di sini sebenarnya lebih karena faktor eksternal di sini. Sementara yang lebih efisien menggunakan jam tenaga kerja langsungnya itu adalah si produk A ini, karena terjadi efisiensi. Nah, kalau kita jumlahkan, ini totalnya 1.600.000, ini totalnya 1.230.000. Sama ya dengan perbedaan total di sini. Berarti cek 0, berarti apa yang kita buat untuk laporan pelaksanaan budgetnya ini sudah betul untuk anggaran tenaga kerja langsung. Laporan pelaksanaan budget untuk anggaran tenaga kerja langsung. Secara overall, produk A itu pemakaian tenaga kerja langsungnya lebih baik dibandingkan produk B di sini. Walaupun secara total dia lebih tinggi kenaikan biayanya dibandingkan kenaikan biaya B. Jadi yang perlu diselidiki di sini adalah karena harga yang naik kan bukan karena boros tenaga kerja ya, kita lebih karena faktor eksternal di sini.